Srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan kok anggap sepele srengenge ngulon parane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, berkah sehat berkelimpahan untuk teman-temanku, untuk saudaraku dimanapun berada, yang di dalam, yang di luar negeri, ya, kita semua saudara dalam rasa. Dan semoga kehadiran kita juga selalu bisa membawa manfaat, kebahagiaan dan kedamaian untuk semua makhluk di setiap dimensi ruang dan waktu. Anginnya lumayan besar, saudaraku, sejuk ya. Sejuk ya, kalau hati kita panas nggak jadi sejuk. Panas kalau hati kita sejuk akan menjadi sejuk. Jadi semua itu ada dalam diri kita. Nah, berbicara dalam diri kita, ternyata mungkin kalian tahu atau mengenal istilah inner child ya. Ini bahasa Jawa tapi yang sudah kena londo ya. Inner artinya dalam, child artinya anak-anak. Jadi anak-anak di dalam diri kita. Setiap orang, siapapun pasti punya inner child ini, pasti punya sifat kekanak-kanakan ini, pasti punya ruang anak-anak di dalam dirinya ya. Yang itu inner child ini disebabkan adalah sebuah peristiwa ya, di masa anak-anak, tentunya namanya juga anak-anak. Sebuah peristiwa di masa kanak-kanak yang belum tuntas atau belum terselesaikan, baik peristiwa negatif maupun peristiwa positif, sehingga peristiwa itu akan terbawa sampai kita dewasa. Jadi kitanya sudah dewasa, tapi sisi anak-anak dalam diri kita tidak ikut menjadi dewasa. Dan itu banyak mempengaruhi faktor kehidupan kita ya. Nah, ini jadi hampir sama seperti mental block atau luka batin ya, teman-teman saudaraku semua. Hanya saja bedanya mental block atau luka batin bisa disebabkan oleh masa kini, masa anak-anak, bahkan masa sebelum kita terlahir. Jadi turunan. Nah, itu mental block atau luka batin. Sedangkan inner child ini sama, sebuah peristiwa, tapi itu bisa positif atau bisa juga negatif yang belum terselesaikan atau belum tuntas di masa kanak-kanak. Nah, tanda-tandanya apa sih di dalam diri kita ada inner child-nya ya, atau semua kan katanya punya inner child. Tanda-tandanya apa sih? Gampang marah ya. Marahnya nggak jelas lagi ya. Terus gampang sakit hati, gampang baperan, gampang-gampang tapi yang negatif gitu loh, saudaraku, teman-temanku. Gampang-gampang tapi yang negatif ya, gampang putus asa ya. Nah, itu semua berarti tanda bahwa masih banyak inner child di dalam diri kita. Nah, ketika ada masalah, harusnya pasti ada solusi dong. Nah, ketika ada luka batin, mental block, ya, saya sudah kemukakan solusinya di banyak video-video saya yang lalu. Nah, untuk inner child ini juga pasti ada solusinya. Dari sekian banyak solusi, saya ambil solusi yang paling gampang dan simple. Karena kalau ada yang gampang, kenapa harus repot? Kalau ada yang simple, kenapa harus susah? Kira-kira begitu. Saya soalnya senangnya yang gampang-gampang ya, saudaraku. Nah, pertama mungkin langkah pertama kita kenali dulu ya, kenali dulu. Kalau kita masih ada inner child, kita ingat-ingat dulu ya.
peristiwa apa sih ketika waktu kita masih kanak-kanak yang belum terselesaikan, yang umum ya, yang umum biasanya mungkin kita sering dibentak sama orang tua ya. Dibentak, kalian tahu dan setiap bentakan orang tua itu akan memutus neuron di otak si anak. Nah, itu salah satu faktornya. Mungkin juga kita sering melihat perkelahian atau pertengkaran orang tua kita di waktu anak-anak. Mungkin juga saudara kita memusuhi kita ketika waktu anak-anak. Bullying itu juga salah satunya termasuk. Atau kita merasa tidak dihargai, diacuhkan karena orang tua kita pilih kasih. Itu juga ada inner child. Itu juga tanda peristiwa itu tanda yang menyebabkan kita inner child. Itu sebab-sebab inner child ya, maaf. Tandanya tadi yang seperti sudah saya sebutkan, itu sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebab peristiwa negatif atau positif tapi yang belum terselesaikan itu bisa menjadi inner child dalam diri kita. Kalau sudah diingat-ingat, kalian tahu penyebabnya. Oh iya, ternyata saya dulu sering tidak dihargai oleh orang tua saya malah sayang sama kakak saya, tidak sayang sama saya, istilahnya seperti itu ya. Ini hanya contoh saja. Terus saya merasa diacuhkan oleh orang tua, tidak dihargai, dan saya harus sendirian sampai dewasa. Sendirian artinya dia merasa sendiri ya. Disitulah inner child tidak akan bisa menjadi dewasa. Ya, sebab-sebab lain banyak ya saudaraku. Jadi makanya dikatakan masa kanak-kanak itu masa keemasan. Ketika masa kanak-kanak kalian terbebas dari hal-hal tersebut, otomatis masa depan kalian akan cerah. Kalau masa anak-anak kita dalam masa keemasan, masa yang selalu bahagia, yang selalu riang, tak ada pikiran. Kita lihat ya, miris sekali saya melihat anak-anak sekarang ya, yang dibentak orang tuanya, sudah berapa puluh ratus neuron di otaknya putus. Peristiwa orang tuanya bertengkar di depan mata si anak. Nauzubillah, semoga kita semua nggak mengalaminya ya. Nah, ketika misalnya kalian sudah tahu, atau kalian yang nggak ingat peristiwa apa, saya sudah lupa, saya nggak ingat, mungkin kalian bisa konsultasi kepada ahli-ahlinya ya, ahli psikologis atau apa, silahkan. Nah, ketika kalian sudah menemukan penyebab utama dari inner child dalam diri kalian, memang kita tidak bisa secepatnya membuang seperti membalikan telapak tangan. Jadi kita harus dekati pelan-pelan, seperti kita berdamai dengan diri sendiri ya. Contoh misalnya, ini contoh yang gampang dicerna, nanti kalian kreatifkan sendiri. Dulu misalnya keadaan ekonomi, masih anak-anak ya, keadaan ekonomi kita jauh di atas rata-rata, artinya di bawah sekali, mau makan saja susah. Terus kita ngelihat teman-teman pada asik main mobil-mobilan. Nah, rasa anak-anak, kecewa anak-anak itu terbawa sampai sekarang, dan rasa itu tidak menjadi dewasa. Itulah inner child. Kalau misalnya masalahnya karena itu, ya sudah, kehidupan kalian sekarang penuhi itu. Ya misalnya, ya udah, karena dulu masih kecil nggak bisa beli mobil-mobilan, terus kepengen ngelihat teman-teman anak tetangga pada mobil-mobilan, sekarang udah dewasa, beli aja mobil-mobilan, mainin, ya nggak ada salahnya kok. Mungkin ketika misalnya satu contoh, kalian sudah memang masalahnya itu, terus kalian membeli mobil-mobilan, kalian memainkannya, hati kalian senang ya. Hati kalian lupa dengan berbagai masalah, dan kembali inner child di dalam diri kalian itu seolah-olah gembira kembali. Dia merasa diperhatikan. Lambat laun masalah akan selesai. Inner child dalam diri kalian akan terus berkembang menjadi dewasa, sehingga habis sudah inner child di dalam diri kita. Ya, itu salah satu contoh. Misalnya yang kecilnya ngelihat teman-temannya pada main masak-masakan. Kalau yang perempuan ya biasanya karena dijauhi, nggak punya teman, dibentuk komunitas masak-memasak. Ya, ajak semuanya masak. Nah, ini bagian
tips ya supaya inner child kita berkembang. Jadi ketika kita bertumbuh dewasa, semuanya harusnya ikut dewasa, nggak stuck di tempat. Nah, perasaan itulah yang disebut dengan inner child. Dia nggak berkembang, dia nggak tumbuh dewasa, dia harus didekati, dia harus dikembangkan, bukan dihilangkan. Sekali lagi, bukan dihilangkan. Awas, banyak yang salah paham, hilangkan inner child di dalam diri. Enggak. Dia bagian di dalam diri kita, dia harus kita ajak berkembang juga. Ya, nah istilah-istilah di luar apa namanya ya yang lagi booming kan sekarang istilah inner child ini, artinya sifat anak-anak di dalam diri setiap manusia. Nah itu sifatnya ada yang positif dan sifatnya ada yang negatif. Kalau ada yang sifat negatif, kita telusuri lagi penyebabnya apa. Setelah ketemu titik penyebabnya, baru kita berikan solusinya untuk diri kita sendiri. Kira-kira gambarannya seperti itu. Hampir sama ya, saudaraku, dengan luka batin yang pernah sering banget saya bahas, mental block yang sering saya bahas di video-video lama ya. Cara penanganannya pun hampir sama. Ketika kita harus berdamai di mental block, luka batin, berdamai, memaafkan diri sendiri. Inner child pun hampir sama, hanya bedanya inner child ini lebih terfokus di sebuah peristiwa anak-anak, di sebuah rasa anak-anak yang itu belum terselesaikan dan bisa diselesaikan saat ini. Oke, bagi saudaraku yang melihat video ini, sekalian semua, termasuk saya juga punya inner child. Cari apa penyebab inner child di dalam diri kita, temukan solusinya, dan berdamailah sehingga inner child akan tumbuh menjadi dewasa bersama dengan jiwa kita yang semakin dewasa dan akan memudahkan langkah kita ke depannya. Terima kasih saudaraku, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.